Ya kalau bicara treatment, pasti saya selalu nggak ke Viko aja ya, ke semua penyanyi-penyanyi kita di Catholic Maker Records. Saya selalu kasih kesempatan mereka untuk bebas berkarya. Namun ada beberapa tahapan-tahapan yang harus mereka achieve. Dalam artian setiap panggung harus naik lagi nih tingkat kesulitannya. Next stage, next effort. Gitu loh. Jadi jangan terus berada di zona nyaman aja, upgrade lagi. Karena saya pengen penyanyi-penyanyi yang ada di Maker Records ini juga bukan tipe penyanyi yang istilahnya besar karena sensasi, tapi karena prestasi yang pengen saya tonjolkan. Jadi memang tugas saya sebagai produser ingin menciptakan itu, karena jujur aja ini salah satu dream saya juga, ingin memberitahukan kepada seluruh halayak bahwa kita pasti bisa gitu loh untuk memberikan sesuatu yang berbeda, walaupun kadang-kadang ada yang bilang suka nabrak pasar lah, nabrak tren segala macam. Saya nggak peduli hal itu, yang pasti gimana caranya dari segi musikalitas bisa dipertanggungjawabkan, dari segi lagu itu bisa didengar dan bisa dinikmati sama semua orang. Buat saya itu, untuk masalah sukses atau enggak itu bonus. Jadi buat saya yang penting bagaimana suatu proses itu bisa berjalan dengan baik. Yang penting berkarya lah. Kalau untuk saya pribadi, Mas Ferry tuh udah kayak kakak sendiri sih. Jadi dia mendengar keluh kesahku gitu lah. Aku kurang apa dia ngedengerin banget lah. Terus sering ngasih masukan yang nggak menohok, jadi lebih ke tersirat. Tapi saya belajar untuk mengertinya gitu. Dia nggak membuat orang malu di sekitaran, tapi saya ngerti poinnya yang dia maksud tuh apa. Dan karena mungkin musik kita cocok kan. Jadi ngobrolin musiknya tuh nyambung, ngomongin proyek musiknya nyambung, jadi lancar-lancar aja sih Mas. Pokoknya dia seorang sosok yang emang membuat saya nyaman di kerjaan ini. Nomor sepatu berapa, Fik? Gitu dong. Hal lain sifatnya pribadi saya nggak pernah masuk ke ranah itu gitu. Karena saya tahu, karena saya sendiri juga bukan tipe orang yang suka diusik-usik yang masalah pribadinya. Jadi saya menghargai masalah pribadi, tapi buat saya dimana kalau memang kita harus kerja sama ini, konsekuensinya adalah profesional. Itu yang paling utama. Jadi hal-hal yang berkaitan sama pribadi juga saya bebasin Viko deh, terserah. Yang penting satu, jaga nama baik, gitu aja. Jaga nama baik, jangan sampai lu macam-macam ya, jangan sampai lu gimana lah istilahnya. Karena lu nya masalah, yang hancur juga gua, gitu. Gitu. Jadi ya Mas, jadi saya bilang sama Viko, Vik, lo ketemu gue sebagai produser, KTP gue pekerjaan seniman. Coba KTP lo apa? Iya, KTP gue seniman pekerjaannya. Gue lebih diakui secara KTP. Gue mahasiswa lagi. Gue mahasiswa kan. Nah, iya, jadi gue tahu gimana rasanya sebagai seorang seniman. Jadi gue selalu memberikan kebebasan, karena gini, pada saat gue sama teman-teman ya dari Dumeka, sama teman di Dumeka Records ini, gue punya kebebasan untuk berekspresi, ingin seperti ini, teman-teman selalu mengakomodir gitu loh. Walaupun nggak semuanya itu maunya gue diikutin. Tapi Fer, jangan begini dong, begini. Oh ya juga ya. Nih, karena buat kita tuh semua diskusi adalah jalan tengah. Jalan tengah itu adalah yang paling benar lah gitu. Yeah. Itu paling benar. Kalau kita cuma mengedepankan ego aja, saya rasa ya mohon maaf gitu kan. Kalau kita bicara ego, lagi bicara onani. Jadi buat gue tuh itu nggak benar gitu loh. Kita kerja tim sama-sama. Gue pengen lagu ini bisa diterima sama masyarakat. Gue suka lagu ini. Ya alhamdulillah sekarang di chart radio juga sudah mulai merangkak. Amin. Naik gitu ya. Alhamdulillah. Ya yang jelas kita terus berupaya produktif gitu ya, untuk Viko juga, untuk penyanyi-penyanyi lain juga, untuk yang baru akan kita produksi juga. Nah dan saat ini juga alhamdulillah sangat banyak yang masuk nyetor materi ke kita tuh, banyak. Bahkan ke saya loh, teman-teman saya sesama musisi, Fik tolonglah
tawarin The Mega Records. Jangankan gitu ya, masuk ke DM-nya The Mega Records, masuk ke email, masuk ke DM saya pribadi juga banyak gitu loh. Cuman saya bawa ke floor, saya coba meetingin sama teman-teman, coba hearing sama-sama, semua kita coba akomodir. Ya semoga nanti ada yang rezeki di situ. Dan untuk Viko sendiri juga kita juga lagi mempersiapkan, lagi mapping nih mana yang istilahnya yang bisa untuk step selanjutnya gitu loh, untuk second hitsnya seperti apa yang bisa kita optimalin, apakah seperti ini atau upbeat lagi kah, atau slow atau medium segala itu masih dalam tahap proses, karena melihat Debar Asmara juga sekarang ini masih masih jalan terus ya kan. Nah, jadi saya juga nggak mau ngoyo, nggak mau merusak konsentrasi Viko juga, biar Viko fokus dulu sama Debar Asmara, tim juga fokus sama Viko untuk Debar Asmara dulu, tapi untuk tim produksi juga sudah mulai memilah-milah materi-materi lagu, karena Viko juga terlibat di beberapa proyek-proyek kita lainnya gitu loh, untuk nyanyi anak-anak yang baru kita rilis kemarin untuk Hari Anak Universal. Nah itu juga ternyata minta bantuan Viko untuk bikin lirik lagunya gitu kan. Alhamdulillah, jadi sekarang PR-nya banyak sih sebenarnya kalau buat Viko. Insya Allah sih kalau nggak ada halangan mungkin tahun depan kita sudah di awal tahun depan ya Viko mulai mikirin lagi nih yang mana nih mau keluarin lagi gitu. Karena saya punya beberapa bank lagu, jadi bisa disodorin ke label, mau yang mana deh terserah gitu. Yang penting kan dari sayanya ini ciptaan-ciptaan saya, yang pasti saya suka semua dong. Jadi kalau pilihan dari label mana aja lagunya saya oke-oke aja. Kalau cuan, kalau bicara cuan ya, udah dapat, tapi belum BEP. Ya dong, dapat ya dapat. Ya benar. Break even point gitu loh. Kalau dapat ya dapat lah, masa nggak dapat? Ya. Ngapain juga kita kerja banting tulang nggak dapat? Tapi memang belum break even point. Itu semua ada hitungannya. Ya. Saya melihat di industri musik ini industri yang panjang, kan tidak akan hilang dimakan waktu kalau kita tetap terus produktif, dan karya ini selalu udah kecetak di digital, jadi anytime semua orang bisa menikmati, anytime juga pada saat dinikmati orang saya pun mendapatkan cuan tersebut, ini maksud itu kan. Jadi buat saya masih perlu banyak belajar juga, saya udah teman-teman bagaimana caranya mengoptimalkan industri musik melalui label kecil saya ini bisa betul-betul bisa memberikan kontribusi baiklah terhadap insan musik Indonesia. Amin. Ya, yang jelas saya berharap industri musik ini kian bangkit, kian kaya gitu ya. Terus juga para musisinya juga semakin dihargai, para penciptanya juga semakin dihargai. Dan jauhkan pembajakan. Amin. Jauhkan, karena kita memberikan karya ini berdasarkan ketulusan hati kita. Ya. Kita memberikan karya ini juga bukan semata uang, tapi bagaimana cara kita bisa memberikan kekuatan sama-sama supaya musik kita ini bisa lebih dikenal di mancanegara gitu loh. Karena jujur industri musik merupakan salah satu industri kreatif, dan industri kreatif ini di Indonesia adalah mendapat posisi peringkat ketiga di dunia. Jadi PR kita masih panjang. Pertama, industri kreatif itu dijuarai oleh Amerika dengan Hollywoodnya. Nomor 2 itu ada Korea dengan K-popnya. Nah, ketiga ini adalah di industri kreatif di Indonesia. Dan tahun inilah tahun industri kreatif dunia yang diinisiasi oleh Indonesia. Cuma karena COVID jadi nggak kedengeran, ya. Jadi sebenarnya suara Indonesia itu didengar di PBB. Jadi ini merupakan satu tantangan besar buat industri musik, salah satunya untuk bisa tampil optimal dan supaya bisa benar-benar memperkaya khasanah Indonesia lewat musik dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Harapan seperti itu. Kalau untuk Viko, saya berharap Viko bisa terus eksis, bisa komitmen sama pilihannya di musik, nggak mudah tergoda dengan hal-hal yang istilahnya cuma sepintas mata, ya kan? Ya.
terus mau belajar, terus berkarya, jangan cepat puas. Amin. Intinya tetap percaya sama apa yang lo tulis. Ya, gaskan. Gaskan.